Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur, mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa juga memperingati, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya tidak apa-apa kecuali karena kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang melaksanakan Maulidur Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijadikan menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi untuk kita. Karena setiap salawat yang kita baca pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diperlihatkan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menerimanya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengembalikannya kepada kita. Jadi kita mudah-mudahan selama beberapa waktu, berapa menit atau jam ini kita mendapatkan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Ananda yang lahir dengan hati menjadi anak yang soleh, berbakti kepada dua orang tuanya, juga menjadi sebagai termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ucapkan kepada Pak Guru kita, karena Pak Guru kita katanya mau pulang ke dia lebih senang berhujan batu gitu. Ya, insya daripada berhujan emas ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan keberkatan dan tempat yang lebih baik, keselesaan yang lebih bagus, dan juga insya Allah mendapatkan pendamping hidup. Wallahu a'lam. Amin ya. Saya sebut di sana, kita akan melihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi kita di dalam 3 fasa. Dalam 3 keadaan. Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad hidup, dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa lihat di tempat 3 keadaan tersebut. Keadaan yang ada, kemuliaan sebelum dilahirkan, kemuliaan semasa hidup, dan kemuliaan sesudah meninggal dunia. Kemuliaan ini adalah sangat banyak. Kita lihat sangat banyak kemuliaan tersebut. Kemuliaan sebelum dilahirkan, kemuliaan semasa hidup, dan kemuliaan sesudah meninggal, ini sangat banyak. Kita susah untuk akan menentukannya atau akan menyebutnya karena terlalu banyak. Ya. Jadi malam hari ini kita hanya lihat saja beberapa perkara saja yang mana kita boleh membuktikan bahwa Allah telah memuliakan Nabi sebelum Nabi dilahirkan, dan Nabi Muhammad dimuliakan ketika hidupnya dan juga sesudah meninggal dunia. Itu yang ada. Baik, berkata Ibnu Hajar Al-Haythami, Al-Haythami ada di dalam kitabnya yang bernama Al-Ni'mah Al-Kubra. An-Ni'mah Al-Kubra ala alam bimaulidi sayyidi bani Adam. Nikmat yang paling besar, nikmat yang agung ke atas alam, untuk semua alam, nikmat yang paling agung
Yang kepada kepada alam di sini, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Hajar Al-Haythami menyebutnya ini nikmah kubra. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutnya al-alam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmah. Nah, kita lihat lil alamin semua itu. Rahmat untuk orang mukminnya, rahmat untuk orang bukan Islamnya. Semuanya rahmat mendapat. Orang mukmin dapat rahmatnya banyak, orang tidak beriman dapat rahmatnya juga. Dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana rahmat-rahmat itu? Nanti kita akan lihat gitu. Yang pertama, jadi Ibnu Hajar ini dikatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi nawwara wa qawwa hazihil ummati dhaifati biwujudi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ibnu Hajar itu berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyinari dan juga telah memperkuat umat yang lemah ini. Umat Nabi Muhammad lemah. Umat Nabi Muhammad lemah. Begitu juga umat-umat terdahulu, umat-umat yang bersama para nabi semuanya lemah-lemah. Semua lemah. Dan dikuatkan dengan apa? Para nabi tersebut. Dengan umat kita, yaitu dikuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad pertama sekali dimuliakan dengan apa? Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah. Mata wajabat lakan nubuwah. Kapan wahai Rasulullah Tuhan ini sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi? Kapan nih? Kalau kita kapan diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika umur 40 tahun. Iya kan? Yaitu ketika Nabi Muhammad ketika berumur 40 tahun, ketika diturunkan malaikat Jibril dengan membawa perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Tidak, bukan di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi ketika Nabi Adam masih dalam bentuk tanah. Jadi di dalam hadis dikatakan mudlajinun. Adamu mudlijun fitinihi. Nabi Adam masih berada dalam bentuk tanah. Aku telah dilantik, aku telah diangkat menjadi nabi. Artinya dulu sebelum Nabi Adam diturunkan. Jadi ketika Nabi Adam dikumpulkan dari tanah-tanah yang ada di dunia, dari semua tanah perkuburan yang ada di muka bumi. Karena semua tempat kuburan itu adalah tempat yang mulia. Seharusnya kita memuliakan kuburan-kuburan. Kita jaga harusnya kuburan itu. Karena apa? Karena kuburan adalah asal manusia dari situ. Manusia dikuburkan di mana? Di situ dia asalnya. Di situ dia asalnya. Maka itu kuburan adalah tempat yang mulia. Jadi Nabi Adam dikumpulkan, tanahnya itu dari semua kuburan yang ada di dunia ini. Sehingga ketika dikumpulkan oleh malaikat, tanah-tanah tersebut dari seluruh dunia, bumi goncang. Kenapa bumi goncang? Karena tanahnya dikeruk. Tanahnya dikeruk oleh siapa? Malaikat. 3 orang malaikat. Semuanya 3 orang, tapi hanya yang berhasil malaikat Israel. Yang malaikat Jibril tidak berhasil. Malaikat Israel yang berhasil. Jadi diambil tanah tersebut. Dibawa ke langit, dibawa ke surga, dan di sana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam.
Ketika diciptakan, sudah jadi bentuknya, bentuk seperti kita. Ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, mulutnya, badannya, kaki. Semuanya ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika itu dalam bentuk apa? Tidak seperti kulit begini. Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan, semuanya ini seperti kuku. Cahaya, terang. Dia transparan. Dalam keadaan transparan. Ketika Nabi Adam diciptakan itu. Jadi diciptakan Nabi Adam 40 tahun tersebut tanpa dimasukkan ruh. Masih tetap dalam 40 tahun. Istilahnya dipeti eskan dulu. Dipeti eskan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun. Maka dari situ selama 40 tahun tersebut akhirnya Azazil selalu datang melihat benda ini. Karena Azazil belum tahu apa ini. Azazil ini nama iblis sebelum jadi iblis. Namanya adalah Azazil. Jadi Azazil selalu lihat. Masuk dari hidung, keluar dari mulut. Masuk dari mulut, keluar dari bawah. Masuk dari kanan, keluar dari kiri. Azazil selalu dilihat ini siapa. Maka dari itu, setan itu semuanya ada di badan kita. Karena apa? Dari awal, iblis sudah masuk ke badan kita. Setan itu sekarang, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa setan tersebut lari seperti apa? Seperti denyutan darah. Darah di dalam badan manusia. Ada tersebut. Itu seperti itu. Karena waktu dulunya Azazil ini masuk ke dalam. Keluar hidung kanan. Keluar dari lubang hidung yang kiri. Masuk telinga kanan. Keluar dari kiri. Masuk di mulut. Keluar dari bawah. Dilihat apa? Hanya dia bingung aja. Belum tahu apa ini. Belum tahu apa ini. Nah, sesudah 40 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan rohnya kepada Nabi Adam dan Nabi Adam menjadi manusia. Baru di situ. Jadi 40 tahun. Nabi Muhammad dalam masa itu sudah diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi ketika itu. Maka dari itu kita lihat bahwa Rasulullah SAW sudah menjadi sesuatu yang mulia sebelum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang ada, Nabi Muhammad SAW sudah disebut oleh orang-orang terdahulu. Raja Yaman namanya Tuba, Raja Yaman yang pertama 700 tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW sudah mengakui Nabi Muhammad. Sudah bersaksi bahwa Ahmad ini adalah Nabi. Ini ditulis di dalam suratnya. Ditulis 700 atau 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Maknanya pada tahun 300 sebelum Masehi atau pada tahun 100 sebelum Masehi. Jadi dikata sudah mengakui adanya Nabi Muhammad. Bahkan seorang ulama, seorang alim, seorang yang mengetahui ilmu datang ke Mekah ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal. Datang ke Mekah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah dilahirkan pada malam hari itu. Terus dia datang ke Mekah mencari Nabi Muhammad SAW yang baru dilahirkan dan berjumpa dengan Nabi Muhammad, terus dicium kakinya. Lihat, ini dari Yaman. Ketika malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Oleh itu Nabi Muhammad dilahirkan pada malam 12. Pada hari 12. Kenapa begitu? Kenapa Pak 12? Kenapa tidak tanggal 1 kah, tanggal 2 kah, atau tanggal 28, 27? Kenapa? Karena dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, semua makhluk, semua alam, semuanya bersinar. Malam 12, malam 13 artinya malam apa? Terang benderang. Senang. Bulan juga. Tidak dilahirkan tanggal 1-nya. Satu permulaan atau tanggal akhir bulan, awal gajian akan ada, bukan. Dilahirkannya di kapan? Tanggal 12. Kenapa? 12 tersebut malamnya adalah malam 13. Malam 13 adalah malam terang, Ayyamul Bid. Mulai Ayyamu Albid, malam terang.
14 terang, 15 terang. Karena apa? Wulidal huda fal kainatu diya'u, kata Ahmad Syauqi. Telah dilahirkan pemberi petunjuk dan seluruh makhluk semuanya bersinar. Nah, semua jadi kalau dilahirkan tanggal 1 masih gelap. Ya kan? Atau tanggal 20 itu gelap lah terus, akan jumpa di depannya. Lain dengan hijrah. Kalau hijrah Nabi Muhammad SAW, Allah menentukan dan Nabi Muhammad telah memilih hijrahnya tanggal 27. 27 apa? 27 Safar. Nah, 27 Safar apa keadaannya? Gelap. Makanya Nabi hijrah dalam keadaan gelap. Supaya apa? Supaya tidak dilihat. Nah, supaya tidak dilihat oleh musuh-musuhnya. Nah, disinilah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebelum diputrakan atau sebelum dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.